Nusantara Al-Wasiyah benar telah melakukan praktik PPL pada tanggal 5 Oktober 2022 hari Rabu. Benar, yang melakukan praktik adalah saya sendiri. Sekian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak pendidik kami pimpin doanya. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ada yang sudah hadir? Ada, Bu. Siapa yang sudah hadir? Tadi. Kenapa dia? Tadi, Bu. Sudah berapa hari? Dua hari ya. Semoga si Aceh cepat sembuh ya. Oke, perhatikan dulu ke bawah mejanya. Kalau ada sampah, silahkan kamu kutip. Sudah? Oke, hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi kita mau masuk ke program linier. Nilai optimum. Nah, sebelumnya kita sudah belajar untuk program linier. Apa itu program linier? Siapa yang tahu apa itu program linier? Ya, buka aja maskernya. Program linier atau program linier adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linier. Siapa lagi yang tahu apa itu program linier? Kalian? Apa itu? Kalau misalnya saya bilang program linier itu berhubungan dengan model matematika, nah, apa yang bisa kamu bayangkan dalam model matematika? Ada fungsi kendala, ada fungsi. Nah, kalau misalnya saya katakan ada suatu soal cerita yang akan kita ubah nantinya ke model matematika. Bagaimana itu caranya? Apa yang kamu bayangkan? Pemisalan kan? Pemisalan, misalnya sebuah kalung emas harganya sekian, mentasi harganya sekian, kalau saya jual untungnya sekian. Ya, itu bisa kita modelkan ke dalam matematika. Bagaimana caranya? Yang pertama lakukan dulu pemisalan, kemudian kau tentukan apa? Kau tentukanlah satu berapa koefisiennya, kemudian batas-batasnya, ya kan? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke nilai optimum, kita akan bahas dulu atau kita akan belajar dulu apa yang menjadi tujuan. Kira-kira kalau kita belajar nilai optimum ini, apa tujuan yang bisa kita ambil? Nah, lihat. Tujuan dari formula
hari ini. Manfaat dari program linier yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi, industri, lingkungan sosial, dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau di bidang industri, apa yang bisa kamu lihat? Apa manfaatnya? Coba. Kira-kira apa manfaatnya di bidang industri atau perdagangan? Ada di sini yang punya toko atau yang orang tuanya berdagang? Ada? Menurutmu pernah nggak terpikirkanmu ada hubungannya itu ke program linier? Tahu nggak kamu berapa keuntungan sehari? Nah, itu bisa kita lihat dengan program linier, bisa kita hitung supaya kamu tidak bangkrut. Bisa kamu lakukan dulu analisa di program linier. Kalau kamu misalnya mau buka usaha jualan kue, misalnya kamu mau jual kue cup dengan donat. Nah, harga bahan kue cup misalnya dapat dulu 50.000, donatnya 60.000, modalmu 500.000. Keuntungan dari donat ini dengan cupcake ini kan berbeda. Ya kan, misalnya untung dari cupcake ini 2.000 satu cupcake itu untungnya 2.000, satu donat untungnya 1.500. Nah, dengan modal yang tadi, berapa kira-kira kamu buat cupcake, berapa donat supaya kamu memperoleh untung yang maksimal? Itu bisa kita hitung melalui program linier. Itu yang bisa. Berarti udah bisa kira-kira kamu lihat manfaat dari program linier ini di kehidupan nyata? Sudah? Sudah? Oke. Selanjutnya kita akan bahas nilai optimum tadi. Nah, di sini hari ini kita akan belajar nilai optimum dengan modelnya problem based learning. Mekanismenya seperti ini. Nanti saya akan membagi kalian ke dalam kelompok. Kemudian saya akan memberikan LKPD. LKPD itu dikerjakan secara kelompok. Terus nanti kamu presentasikan. Paham? Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke nilai optimum. Nah, program linier tadi terdiri dari dua fungsi. Coba sebutkan fungsi apakah itu? Fungsi apa? Fungsi kendala dan objektif. Kemudian, apakah itu fungsi kendala? Coba baca sana dulu, apa itu fungsi kendala? Suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Coba kelompok yang di belakang. Fungsi objektif adalah fungsi yang akan dicari nilai optimumnya. Oke. Metode apa saja yang bisa dilakukan untuk mencari atau menentukan nilai optimum? Metode uji Coba metode dari. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan masalah di papan tulis. Coba kamu baca masalah yang di papan tulis. Ayo baca bersama-sama. Seorang pasien yang
8 unit vitamin C. Jika harga tablet 1 Rp5.000 per biji dan tablet jenis 2 Rp3.000 per biji, tentukan model matematika dan pengeluaran minimumnya. Nah, kira-kira masalah ini bisa nggak kamu buat ke dalam matematikanya, model matematikanya? Bisa? Bisa kan? Nah, vitamin A kita simbolkan dengan X. Vitamin C atau vitamin kedua kita simbolkan dengan Y. Boleh kan? Boleh. Kemudian yang 5.000 itu jadi apa? Fungsi sasaran atau fungsi kendala? Fungsi sasaran. Yang 5 unit itu apa? Oke, kita lihat. Nah, pertama kita misalkan tablet 1 itu X, tablet 2 itu Y. Maka perhatikan tabelnya, vitamin A 5 tadi kan? 5 butir. Tablet kedua berapa butir? Nah, kemudian vitamin C 2. Dan dilihat kan harga tablet 1 berapa? 5. Harga tablet 2? Nah, perhatikan. Nah, ini yang perhatikan ini. Sehingga diperolehlah ketidaksamaan. Nah, coba baca dulu ini. 5X tambah 5Y kurang dari sama-sama 25. Kemudian ini 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Nah, perhatikan dulu yang persamaan 1. 5X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 25. Ini bisa kita sederhanakan. Bisa menjadi X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Jadi diperoleh fungsi kendalanya berapa? X tambah Y kurang dari sama dengan 5
X tambah Y kurang dari sama X lebih dari atau sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk melihat daerah penyelesaian, kita ketik A, B, C, D. Setelah itu, kita ketik persamaannya. X tambah Y sama dengan 2X tambah Y sama dengan 4. X sama dengan Y sama dengan 4. Setelah itu, kita akan menentukan titik pojoknya. Sembilan B dan C. Setelah kita menentukan pojok, kemudian kita menentukan kodenya. Kita ketik dulu ya, nah ada C, pertama kita buat dia kolom titik, kemudian ini menjadi bulan kolom titik kita tulis dengan titik B, titik C. Nilai kita ketik X dari tabel ini dapat kita lihat nilai optimum maksimum yaitu 21. Nilai optimum minimum 15.000. Nah, pertanyaan di soal tadi yang diminta adalah nilai minimum. Maka dapat kita peroleh nilai minimumnya adalah 15.000. Demikian video kali ini. Terima kasih. Oke, bagaimana? Sama kan hasilnya? Lebih gampang menggunakan GeoGebra kan? Ya bukan? Ya. Oke. Sekarang kita akan membagi kelompok. Sekarang kita akan membagi kelompok atau kita gunakan kelompok yang sebelumnya. Kita gunakan kelompok yang sebelumnya. Ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Silakan duduk menurut kelompok masing-masing. Oke, perhatikan rekam videonya.
C. 5,5 6,6 dikali 69,6 70.000 X ditambah 50.000 Y. A. 0 tambah 500.000 sama dengan 500.000. B. 280.000 ditambah 400.000 sama dengan 680.000. C. 468.300 ditambah 0 sama dengan 468.300. Jadi penghasilan maksimum adalah 680.000. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau memberi pertanyaan? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, berapakah nilai minimum yang dapat diperoleh perajin tersebut? Nilai minimumnya 468.300 nilai minimumnya. Sekian dari kami, terima kasih. Bagaimana? Sudah pas kan? Pas? Oke, silakan kita berikan amplop. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan maju. Yang lain perhatikan yang mereka tulis. Fx Y sama dengan 2.500 X tambah 3.000 Y. 10.000 X tambah 15.000 Y kurang dari atau sama dengan 600.000. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 50. X lebih dari atau sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita tulis A segitiga B, segitiga C, segitiga D. Maka dapatlah hasilnya seperti ini. 10.000 X tambah 15.000 Y sama dengan 600.000. X tambah Y sama dengan 50. X sama dengan 0. Y sama dengan 0. Diperoleh